pada bayi, saya akan mencuci tangan dengan langkah. Yang pertama, telapak tangan, menggunakan cara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, mengunci ibu jari, membuka ibu jari, lalu buang. Baik, kita akan memulai dari penilaian Apgar Score. Yang pertama adalah warna kulit, di mana jika seluruh tubuh kemerahan maka nilainya 2, jika badan berwarna merah, ekstremitas atas dan bawah itu biru, nilainya 1, jika seluruh tubuh terlihat pucat itu nilainya 0. Lalu yang kedua adalah frekuensi nadi. Jika frekuensi nadi lebih dari 100 kali per menit maka nilainya 2, jika kurang dari 100 itu nilainya 1, dan jika tidak teraba nilainya 0. Lalu selanjutnya adalah refleks. Jika menangis kuat maka nilainya 2, jika hanya merintih nilainya 1, jika tidak ada maka nilainya 0. Lalu selanjutnya adalah tonus otot. Nah, jika bayi bergerak aktif maka nilainya 2, jika fleksi pada ekstremitas itu nilainya 1, jika tidak ada maka nilainya 0. Lalu selanjutnya adalah pernapasan. Jika pernapasan baik dan menangis kuat maka nilainya 2, jika lemah dan tidak teratur maka nilainya 1, jika tidak ada maka nilainya 0. Baik, dari pemeriksaan Apgar Score tadi nilai bayi tersebut 9, maka bayi normal. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan kepala seperti ubun-ubun dan suturan, dimulai dari frontalis, sagittalis, bregmatica, lambodea, scomosa. Selanjutnya kita masuk pada diameter. Penghitungan diameter itu dimulai dari suboccipito bregmatica 9,5 cm, frontalis suboccipito itu 11 cm, lalu frontalis occipito itu 12 cm, baru dari manibula occipito itu 13,5 cm, submanibula bregmatica 9,5 cm. Lalu kita masuk pada lingkar kepala, dimulai dari circumferentia occipito bregmatica itu 32 sampai 33 cm, circumferentia occipito frontalis itu 33 sampai 35 cm, circumferentia occipito manibula itu 34 sampai 35 cm. Selanjutnya kita perhatikan wajah si bayi, apakah asimetris atau simetris. Lalu kita perhatikan juga apakah ada kelainan seperti sindragana. Lalu kita masuk kepada mata, kita perhatikan jumlah serta letak mata. Lalu kita lihat apakah ada sekret pada mata serta ada katarak atau tidak yang ditandai dengan pupil yang berwarna putih. Lalu kita perhatikan juga hidungnya, apakah bayi bernapas menggunakan hidung atau mulut. Jika menggunakan mulut berarti ada penyumbatan pada hidung si bayi. Lalu kita perhatikan sekretnya berdarah atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah bayi menggunakan cuping hidung. Lalu kita lihat juga lebarnya, biasanya normalnya itu 2,5 cm. Selanjutnya kita periksa bagian telinga si bayi. Perhatikan letak, posisi serta jumlah telinga si bayi. Lalu kita masuk pada mulut. Bibir harus berbentuk dan simetris. Setelah itu kita perhatikan di dalam apakah ada bercak putih pada gusi dan palatum si bayi. Setelah itu kita lihat apakah ada labia schisis serta labia palatos. Setelah itu kita masuk ke leher, kita raba apakah ada pembekatan seperti kelenjar tiroid dengan vena jugularis. Selanjutnya itu kita periksa ekstremitas atas, di mana kita perhatikan apakah kedua lengan si bayi sama panjang dengan cara meluruskan tangan si bayi ke bawah. Lalu selanjutnya kita pastikan lengan si bayi keduanya bergerak bebas. Jika tidak maka berarti ada fraktur. Lalu kita perhatikan jari-jari si bayi.
apakah ada polidaktil atau sidaktil. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan dada. Kita lihat apakah dada si bayi simetris atau tidak. Lalu perhatikan saat bernapas, apakah dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Jika bergerak bersamaan itu normal. Lalu pernapasan bayi itu sekitar 40-60 kali per menit. Lalu kita perhatikan ini puting si bayi. Biasanya bayi yang cukup bulan itu sudah muncul puting susu. Lalu kita periksa lingkar dada, dan normalnya itu sekitar 30-33 cm. Lalu kita masuk pada pemeriksaan abdomen. Kita lihat apakah abdomen tampak bulat dan bergerak bersamaan dengan dada saat bernapas. Lalu kita raba apakah ada pembengkakan seperti tumor. Selanjutnya kita periksa bagian genitalia si bayi. Pada bayi perempuan yang cukup bulan, labia majora telah menutupi labia minora. Lalu kita lihat apakah lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Dan kita lihat juga apakah ada sekret yang berdarah dari vagina. Lalu kita masuk pada ekstremitas bawah. Kita perhatikan panjang kaki si bayi, apakah sama dengan cara meluruskan kaki bayi. Lalu kita lihat kesimetrisannya dengan melihat kedua tungkainya. Lalu kita masuk, kita perhatikan apakah tampak adanya polidaktil atau sidaktil. Selanjutnya kita periksa bagian anusnya. Perhatikan apakah ada kelainan atersia ani, dan kita lihat biasanya ada mekonium keluar setelah 24 jam. Jika sampai 48 jam belum keluar, maka dia merupakan mekonium Cook syndrome. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan punggung dengan cara memeringkan si bayi. Kita miringkan dan palpasi apakah ada pembengkakan atau lesung ataupun ada bercak berambut. Itu merupakan abnormalitas punggung. Baik, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, di mana hasilnya itu bayi tampak normal, tidak ada kelainan. Baik, ini Bu, bayinya saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, dan bayi Ibu tampak normal ya Bu. Terima kasih sus. Saya untuk mengurus pasien, jika membutuhkan sesuatu Ibu bisa memanggil saya untuk pasien ya Ibu. Saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dan kembali ke station. 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama itu telapak tangan, tangan secara bergantian, sela-sela jari, mengunci secara bergantian, ibu jari secara bergantian, ujung jari, lalu gilas.